Jadi guys, teman-teman Tribuners, jadi hari ini aku bakalan ketemu sama salah satu seorang, ya kalau bisa dibilang pengusaha, entrepreneur, habis itu bisa dibilang panutan lah, atau contoh untuk orang-orang sebagai untuk mengawali pembuka usaha ibaratnya. Karena orang tersebut ini, beliau ini sangat giat untuk membuka usaha dan banyak tips and trick yang bakalan kita ulik dari dia tentang dunia usaha yang dimilikinya. Jadi nanti bakalan kita jemput di lokasinya. Ini mungkin bakalan kita janjian dulu. Nanti waktu pas jemputnya kita shoot lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, ikutin aja perjalanannya. Nah, jadi ini aku bakalan jemput Bang Ivannya. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng tentang dunia usaha, dunia barbershop tentunya, karena usaha yang dimiliki dia itu banyak sekali, tapi konsennya itu dia ke barbershop, sampai dia buat akademi barbershop. Jadi kita bakalan ulik-ulik tentang usaha dia dan apa misi-misi dia tentang barbershop di Kota Medan ini. Jadi kita bakalan jemput dia sekarang. Oke, jadi ini kita udah janjian di tempat yang ini karena lokasinya dikirim Bang Ivan tuh di sini. Jadi kita langsung cek aja, yuk jemput Bang Ivan ya. Nah, ini bakalan kita jemput nih Bang Ivannya. Sebelumnya kita bakalan pakai masker dulu lah. Protokol kesehatan biasa. Jadi ayo langsung aja. Halo Bang, apa kabar Bang? Halo, apa kabar deh? Waduh, alhamdulillah baik Bang. Iya. Ini tempat baru nih. Iya, ini tempat baru kita ini. Apa namanya? Ini NYOB. NYOB ya? Iya, Not Your Ordinary Barbershop ini. Waduh, jadi ini kayak kembarannya JNK berarti ini ya? Ya, boleh dibilang ini apa namanya ya? Ya modernisasinya dari JNK lah. Modernisasinya. Iya, jadi dia reinkarnasinya ibaratnya. reinkarnasi. Boleh. Aduh, sehat ya Bang? Sehat. Bang. Gimana, Rido? Alhamdulillah Bang, ini enaknya kita keliling-keliling dulu nih Bang. Boleh, ayo. Nyari angin ya kan? Siap, Belum siap. kita ngobrol-ngobrol nanti tentang masalah dunia usaha. Mungkin teman-teman Tribuners juga bakalan penasaran nih tentang Bang Ivan nih kayak mana secara mendalam ini. Boleh. Oke ya? Ya, baik. Yuk, pokoknya Siap. kita let's go, kita keliling-keliling dulu baru kita nanti nongkrong sambil ngobrol-ngobrol. Oke, Oke, yuk. silakan. Mari. Ya. Nah, ini kita udah sama Bang Ivan nih Bang. Bang, Ya, oke Bang, Ivan. waktunya Bang udah bisa gua ajak jalan-jalan sekeliling-keliling ini. Ya, sama-sama. Nah, jadi kita nih Bang, Ya. aku bakalan nanya-nanya boleh nih tentang seputar apa sih concern Abang di, kenapa sih concern Abang di barbershop ini gitu loh, dan apa visi misi Abang di barbershop. Sebelumnya saya ada Bang ya? Ya, boleh. Lancar Bang? Ya, semua Usaha- lancar. Hari ini lancar. Lancar ya? Lancar. Jadi Bang Ivan ini nggak cuma hanya jadi pengusaha sebenarnya, dia juga pekerja kantoran, bener ya Bang ya? Betul. Jadi kantor juga. Jadi bawahan. Jadi aduh, jadi apa sih Bang visi misi Abang itu buka barbershop itu awalnya tuh gimana Bang? Ya, sebenarnya barbershop itu usaha jasa ya. Ya, Ya, soal jadi jasa benar. tadinya saya punya usaha lain memang. Sebelum barbershop ini, Ya. usaha itu bergerak di bidang advertising, percetakan. Loh, jadi awalnya tuh percetakan berarti? Iya, hampir 13 tahun. Oh, lama juga. Percetakan, lama ya. Makanya akhirnya saya jenuh gitu, bosan. Ah, Lalu saya dihadapi sama kerjaan yang membuat saya itu nggak bisa kemana-mana gitu. oke. Nah, jadi setelah 13 tahun saya jalanin, ya saya berpikir nih kalau gini-gini aja, kapan saya bisa ketemu orang, kapan Nah, saya benar. bisa keluar gitu. Benar. Nah, akhirnya saya beranikan diri nih untuk merubah usaha saya gitu. Jadi saya kebetulan dulu itu kan sering pangkas di barbershop. Ya. Saya ngobrol-ngobrol tuh sama barbernya gitu. Jadi saya diusulin ya buka usaha barber aja gitu. Oh, jadi awalnya itu dari percetakan. Iya. Ibaratnya penasaran nih untuk buka usaha baru
Itu barbershop pilihan abang gitu loh. Iya, tadinya sih ada 2 opsi ya. Kalau nggak barber, restoran sih sebenarnya, rumah makan gitu, kafe lah, kafe. Cuma saya mikir kalau kafe ini kalau nggak laku, ini bahan-bahan bakunya itu bakal dibuang ya. Ya benar, maksudnya ada bahan yang Iya. sisa gitu. Tapi kalau Iya. barbershop nggak ada nih, Nah ya kan? itu benar, kalau nggak laku minimal alat-alatnya atau kursinya, toolsnya itu masih bisa disimpan. Tapi sebelumnya itu ada basic di barber, Bang? Sama sekali nggak ada sebenarnya. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Jadi nggak ada. memang bener-bener trial and error nih awalnya. Iya. Dan itu nggak gampang juga loh, di awal-awal buka barber nih. Wah, banyak sekali yang kendala yang saya hadapin gitu. Ya tapi semua kan butuh proses ya. Ya, Mana ada benar. sih usaha itu yang langsung begitu dibuat langsung berhasil gitu. Iya, benar. Ya justru saking banyaknya tantangan yang saya hadapi, semakin penasaran gitu aja sih. Jadi ibaratnya itulah trial and error tadi, habis itu ya jadi sampai sekarang ini, Bang ya. Iya benar, sampai sekarang akhirnya ya udah 5 tahun berjalan, saya punya 5 cabang barbershop lah sekarang. Iya. Itu termasuk yang tadi yang kita datangin tadi nih. Iya, termasuk Itu namanya? barbershop. Itu NYOB Barbershop. NYOB Barbershop. Iya, Not Your Ordinary Barbershop. Wah. Jadi orang Medan bilang ini bukan barber biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Oh, bukan kaleng-kaleng. Ya. Nah, habis itu Bang, ini kan yang aku tahu nih, abang nggak cuma buka barbernya aja nih, abang juga buka akademinya, ibaratnya sekolahnya, ibaratnya sekolah barbershopnya. Itu kok bisa se-concern itu abang jadinya di bidang barbershop? Itu visi-misinya tuh abang ke dunia barbershop tuh apa sih, Bang? Ya, jadi gini, setelah saya jalanin di bidang usaha lebih kurang 5 tahun ini, saya menyadari gitu. Ternyata di barber ini saya itu harus punya SDM yang mumpuni gitu. Punya orang-orang yang memang paham tentang barber gitu. Sehingga kemarin timbul ide dengan teman-teman sih sebenarnya untuk yang namanya membuat sekolah barber gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya saya ingin menciptakan peluang di mana nanti seorang barber itu bisa berkarir gitu. Jadi ibarat kita sekolah itu kan harus melalui dasar dulu ya, kayak SD, SMP, SMA gitu. Nggak bisa dari SD langsung lompat ke kuliah gitu. Benar. Nah, saya pingin di barber ini juga seperti itu. Jadi nggak ada yang instan. Jadi dia harus melalui tahapan dulu, basic dulu. Jadi paham dulu tentang barber itu apa sih gitu. Jadi di barber di akademi itu sendiri kita belajar seperti orang kuliah. Jadi ada basic awalnya itu apa gitu. Karena Jadi, kan kalau barber ini kan seni dia, Bang ya. Jadi, seni, benar. Ibaratnya kalau misalnya orang yang ada passionnya ke situ pasti dia bisa gitu loh. Iya. Jadi sebelum tahapan mereka masuk sekolah barber ini kan kita harus seleksi dulu kan. Benar. Jadi ada beberapa tahapan, wawancara apa gitu. Jadi di Medan Barber Academy ini kita ada 15 kali pertemuan secara materi. Nah, itu kita belajar tentang sejarah dulu misalnya. Sejarah barbershop itu Iya, sendiri. jadi biar paham tuh sejarah barber itu seperti apa sih, asal mula barber itu seperti apa sih gitu. Jadi mereka paham. Kemudian tentang clipper nih, clipper alat-alat itu mereka harus tahu clipper itu apa sih gitu. Ada juga jenis-jenis clippernya. Jenis clipper juga ada ya. Jadi itulah yang menjadi dasarnya nanti sehingga mereka paham. Jadi terjun ke lapangan, terjun di pekerjaan, mereka udah paham. Udah paham. Iya. Oke. Nah, Itulah sebenarnya dasarnya kita bukan berarti sekolah ini. bukan hanya dari segi bisnisnya ya Bang pikirin ya? Bukan. Jadi lebih kepada menciptakan SDM yang mumpuni, menciptakan orang-orang yang nanti bekerja itu bisa berkarir lah. Bisa berkarir. Iya. Nah, kalau untuk menurut Bang Ivan nih, masa depan barbershop itu di Kota Medan tuh kayak mana, Bang? Nah, sebenarnya Medan itu kan kota terbesar ketiga ya di Indonesia. Benar. Saya lihat ya masyarakatnya sendiri kan sudah tergolong maju dan modern. Iya, betul. Jadi sebenarnya barber itu sudah menjadi kebutuhan. Iya, Ya, dan itu udah lifestyle sebenarnya. benar. Iya, jadi bukan hanya sekedar datang ke barber pangkas sudah selesai enggak. Tapi itu lifestyle. Jadi enggak apa namanya? Ya enggak keren lah, enggak gaul lah kalau orang itu enggak datang ke barbershop gitu. Dan teman-teman jadi nggak gaul juga kalau misalnya tempat barbershop itu nggak gaul juga temanya Oh gitu. iya dong. Ya, sekarang kan anak-anak muda lihat lah udah lebih canggih nih, lebih fashion ya. Masa kita nggak mengimbangin itu sih sebagai Medan kota besar gitu loh. Jadi bahkan nggak cuma anak muda aja mungkin Bang, mungkin kayak yang orang-orang tua mungkin juga butuh yang kayak gitu. Benar, mungkin, kan? benar. Jadi banyak masukan sih buat saya sebenarnya. Jadi ada beberapa
customer kita itu ya. Iya. Nyaranin kalau bisa barber itu lebih kelas lagi, ada fasilitas pijatnya Ya. gitu loh, ada fasilitas krembatnya Ya, gitu. benar. Jadi kayak mereka itu pingin memanjakan diri. Iya, tapi dalam arti untuk lebih rileks lah ya, karena banyak beban pekerjaan juga, banyak tekanan kerjaan, jadi butuh tempat yang membuat mereka itu bisa lebih fresh. Itu ada usulan sih dari customer. Nah, kalau untuk ini kan aku sering lihat nih status WA-nya Bang Ivan nih. Iya, teman-teman. iya, Jadi, iya. Bang Ivan ini sering buat kayak kegiatan barber tuh atau pangkas itu kayak di alam bebas gitu Bang. Itu kok bisa kepikiran Bang? Kayak di mungkin nanti bakalan kita kasih footage lah kalau untuk Iya, iya, iya. contoh-contohnya Bang Ivan tuh kayak pangkas di tengah sungai di atas mobil. Nah, itu apa itu Bang? Kok bisa sampai kayak gitu? Iya, gitu, iya. pemikirannya? Sebenarnya itu ide yang boleh dibilang ya kemarin itu sempat stuck gitu ya. Iya. Di masa-masa pandemi COVID ini kita itu kehabisan ide gitu. Kehabisan cara gimana sih supaya Untuk ngembanginnya itu lagi gitu loh. orang melihat barbershop itu bukan suatu tempat yang menakutkan gitu loh. Dengan adanya COVID ini, tapi ya saya mencoba untuk keluar dari zona barber gitu. Jadi barber itu bukan hanya di barbershopnya. Jadi Oke. pangkas rambut itu juga bisa di alam gitu loh. Oke. Bisa di luaran, mau di mana aja bisa gitu. Misalnya nih kita lagi berlibur di suatu daerah, Ya. nah kita ingin pangkas rambut, nah kita siap untuk dipanggil, untuk mencukur. Kapan aja, di mana aja siap. Iya, yang penting si customer itu tetap percaya sama kita, yakin bahwa kita itu bisa yang namanya memenuhi kebutuhan mereka dari segi pangkas rambut. Nah, Jadi ibaratnya pengen membuat warna baru di dunia barbershop berarti Bang. benar. Jadi jangan ada rasa ketakutan lah terhadap kita yang namanya orang-orang yang bergerak di bidang rambut ini, di pangkas rambut. Terus kalau pandangan dari Bang Ivan tuh barbershop itu berarti tidak hanya bicara bisnis tapi bicara tentang bisa dihubungkan dengan hal-hal yang lain berarti ya. Ya udah pasti dong. Kayak dari hobi kayak tadi tuh Bang Ivan kan juga ini teman-teman Bang Ivan juga hobi balap-balap nih ibaratnya nih. Iya. Jadi dia menghubungkan antara barbershop itu sama balap itu tadi Bang, kayak mobil-mobilan, yang maksudnya kayak adventure karena kan aku lihat foto-foto kayak di atas mobil jeep gitu. Iya. Jadi sebenarnya barbershop ini universal ya. Jadi Benar. bisa berbaur kemana aja. Benar. Baik ke dunia olahraga bisa, Iya. baik ke dunia fashion bisa, ke dunia musik bisa gitu. Karena yang namanya orang-orang yang terlibat di bidang itu kan pasti punya rambut ya. Jadi nggak mungkin mereka itu menolak kalau kita itu dikasih kerjaan untuk mangkas mereka di tempat-tempat yang orang itu senangin gitu loh. Benar. Di atas mobil jeep gitu kan, Ya. di atas sungai, di atas batu, itu kan orang yang suka di situ. Ya. Kenapa nggak Kenapa nggak coba aja gitu di situ, Iya. sekalian dia ibarat yang menyalurkan hobi dia ya sekalian pangkas aja gitu kan. Betul. Jadi itu membawa suatu perubahan lah gitu. Jadi industri barbershop ini sebenarnya bukan hanya sekedar pangkas rambut di tempat barber gitu. Di mana aja bisa. Di mana aja bisa. Dan kita siap untuk ya membantu meyakinkan si customer, si pelanggan itu. Benar. Yang penting Nyamannya dia tetap customer nyaman dan bisa rapi dimanapun. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi ini mungkin kita bakalan nongkrong Bang ya, mungkin sambil ngobrol-ngobrol juga. Boleh ya. Jadi kita bakal lanjut nanti ke tempat nongkrongnya sambil ngobrol-ngobrol juga. Ya. Kita ulik lebih dalam juga tentang Pasti. barbershop dan tentang Bang Ivannya itu sendiri. Jadi tetap lanjutin terus atau tetap tonton terus video kami berdua. Oke. Oke. Kita nanti Sip. ketemu di tempat nongkrongnya kita. Ya. Lumayan bagus nih Bang tempatnya Bang. Iya Ini kalau boleh tahu ya teman-teman. Ini termasuk usahanya Bang Ivan juga. Ini apa namanya Bang? Ini namanya Jokasta, Cafe Jokasta. Jokasta ya? Iya. Waduh, jadi kalau dibilang untuk tempat nongkrong lumayan cozy juga nih Bang. Benar. Ini kalau teman-teman penasaran bakalan harus datang lah ke sini. Di mana nih Bang? Jokasta tepatnya di Tijili Patimura ya. Di Jili Patimura ya. Ya, karena kita ada barbershopnya Nah, juga, kan. itu. Jadi belakang tinggal langsung nampak tuh tukang Iya. cukurnya Bang
event ini. Iya. Jadi kalau misalnya habis cukur bisa langsung nongkrong di sini gitu. Atau Enaknya sebelum cukur nunggu misalnya antri. Iya, bisa langsung ke sini dulu. Iya. Aduh, ini enaknya kita bisa minum dulu nih, Bang. Boleh. Dulu ya. Ya, bisa. Mbak, Harus dong, harus dicobain nih Iya. menu-menunya. Bang, tadi kan kita udah ngobrol nih Iya. di mobil sambil keliling-keliling. Betul. Itu kan tadi kita bahas tentang apa itu awalnya buka barbershop dari Bang Ivan gimana. Ya. Ibaratnya visi misi Bang Ivan gimana untuk barbershop di Indonesia ini atau khususnya di Medan ini. Nah, ini kita lanjut lagi masalah masih tentang barbershop mungkin ya. Iya, boleh. Tadi menurut Bang Ivan kan kayak pandangan Bang Ivan itu tentang barbershop ke depannya itu dengan kondisi pandemik seperti ini tuh gimana, Bang? Ya, memang terus terang di kondisi pandemi ini kita mengalami penurunan customer ya. Ya. Itu lebih kurang, ya boleh dibilang di awal-awal pandemi itu hampir 40-50% sih. 40-50%. Iya. Nah, tapi sekarang setelah dijalanin sudah mulai kembali orang percaya ya. Karena nggak mungkin dong orang nahanin sampai Benar, beberapa bulan. benar, nggak benar, cukur benar, rambut, benar, ya. benar. Karena cukur rambut itu memang suatu kebutuhan juga dalam hidup Iya, gitu loh. Nggak iya. mungkin gondrong terus gitu. Ya. Bayangin aja 2 bulan, 3 bulan kita nggak cukur rambut, wah rasanya udah semak banget. Tapi apa yang membuat abang bertahan sampai sekarang di dalam pandemi ini apa ini, Bang? Ya sebenarnya gini, bertahannya itu karena kita sudah punya customer tetap. Ya. Kita yakin si customer ini pasti akan balik, pasti akan datang. Ya. Keyakinan kita di situ. Cuman ya kita tetap harus menjalani prosedur yang Ya. namanya protokol kesehatan. Nah. Ya sebenarnya barber ini sebelum ada masa pandemi ini kita juga udah steril kok di barber. Si anak barbernya itu udah wajib misalnya menggunakan masker, Ya. wajib membersihkan, mensterilisasi alat-alat. Cuman kan nggak diekspos, itu aja. Ya, benar. Terus kalau dari tadi kan kita udah bahas dari segi bisnisnya Iya. di barbershop. Dari segi non bisnisnya di barbershop itu menurut abang tuh apa aja yang berpotensi untuk meningkatkan kayak SDM, kayak abis itu dari segi edukasinya itu apa aja, Bang? Kira-kira ada nggak? Yang bisa kita ini dari non bisnis. Iya, non bisnis. Ya sebenarnya lebih kepada sosial juga ya. Kita juga nggak terlepas dari yang namanya kegiatan-kegiatan sosial, event sosial itu kan ya lebih mendukung kita juga sebagai orang-orang yang boleh dibilang punya keahlian. Ya. Kenapa sih nggak kita juga berbagi gitu? Benar. Nah, jadi kita kadang sering buat kegiatan itu pangkas gratis. Oh ada, pernah, Ya, pernah juga. Iya, ke masyarakat. Jadi Medan Barber Academy itu punya masa sekitar 2 minggu untuk anak-anak itu praktek kerja lapangan. Itu langsung turun di tempatnya abang atau di tempatnya lain? Kita biasanya bekerja sama itu dengan misalnya kayak kemarin itu dengan pihak kelurahan gitu, kecamatan. Iya. Nah, jadi masyarakat setempat yang kurang mampu mungkin itu akan kita pangkas secara gratis. Free. Itu termasuk dalam kategori dalam kerja PKL ibaratnya gitu. Benar. Jadi itu PKL dan sosial gitu. Dan kita juga pernah datang ke lapas, lembaga permasyarakatan. Kita datang ke sana, kita mungkin memberikan edukasi sedikit tentang pangkas rambut, cukur Ya. rambut, kemudian kita pangkasin gratis lagi mereka semua yang ada di dalam. Semuanya. Iya, pokoknya itu kemarin kegiatannya selama 3 hari berturut-turut. Nah, seberapa banyak orang yang bisa kita pangkas, kita cukup Di lapas itu. di lapas. Ya. Kemarin sebelum masa pandemi ya. Sebelum masa pandemik ya. Iya. Nah, kalau sekarang Nah, kalau sekarang kita apa lebih batu akademiknya itu sekarang ini dalam masa pandemi tetap jalan atau gimana? tetap jalan. Tetap jalan. Tetap jalan. Tapi kita memang tetap menjalankan sesuai dengan protokol. Oh, apa masih ada PKL yang di luar? Masih. Masih. Iya, tapi mungkin tidak sebanyak dulu gitu. Nah, kita batasin lah. Jadi kayak ibaratnya pernah ada kerjasama dengan instansi lain gitu ya? Instansi lain pernah. Jadi kayak sekarang kita juga kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga ya, Provinsi Sumatera Utara. Iya. Mereka itu ada program keterampilan kepemudaan. Jadi kebetulan bidang barbershop yang mereka angkat gitu. Jadi kita melatih anak-anak muda dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Iya. Nah, jadi kan tadi abang bilang ada kerjasama di Dinas Pemuda Olahraga. Dinas Pemuda Olahraga. Provinsi Sumatera Utara. Nah, itu dalam bentuk pelatihan kayak PKL gitulah berarti ya. Iya. Nah, itu dia
tetap abang pantau dan abis itu next stepnya bakalan dilepas gitu aja apa gimana bang? Nah, jadi selama 20 hari itu memang kita memberi pemahaman ya, dan memberikan boleh dibilang basic lah, ilmu basic tentang barber. Nah, setelah itu akan tetap kita pantau. Bahkan kita memberikan peluang mereka untuk bisa bekerja. Oh, iya, karena selama ini kan Medan Barber Academy itu juga banyak dihubungin yang namanya pemilik-pemilik barbershop. Ya. Mereka itu meminta dari kita untuk bisa mengisi tenaga-tenaga barber di barbershopnya mereka. Nah, jadi sebenarnya kita sudah gampang sih menyalurkan anak-anak barber ini. Yang penting mereka mau aja bekerja dan jangan memilih-memilih. Ibaratnya giat aja lah untuk kedepannya gitu loh. Yang penting mereka kuasai, mereka pelajarin ilmu yang kita berikan. Pada saatnya nanti mereka pasti akan bekerja. Nah, dari ini kan masalah SDM lah bisa kita bilang ya. SDM yang abang punya sekarang ini bakalan abang tingkatkan nggak dari segi kualitas SDM-nya ke depannya? Nah, sudah pasti. Nah, jadi seperti yang saya bilang kepada anak-anak ini kan, barber ini juga kedepannya akan punya karir. Iya. Saya punya cita-cita 2-3 tahun ke depan, saya itu ingin merekrut barber itu yang dari tamatan sarjana. Supaya dengan tujuan? Supaya mereka itu lebih bisa berkembang. Jadi anak-anak sarjana ini yang boleh dibilang kuliahan lah, bukan kita mau merendahkan yang nggak kuliah, tapi kan mereka bisa kita ajak untuk berdiskusi, bisa kita ajak mereka untuk menjadi bagian dari tim kita. Bagaimana industri ini nanti ke depannya gitu. Karena saya masih melihat peluang di industri ini masih sangat banyak. Jadi barber itu bukan hanya sekedar pangkas rambut. Barber itu juga bisa bergerak di bidang penciptaan SDM berarti ya. Jadi seperti influencer barber itu sangat dibutuhkan sekarang. Orang-orang yang bergerak, yang menggiatkan tentang industri barber itu sangat dibutuhkan sekarang. Benar. Nah, jadi ya mungkin dari kalangan sarjana itu nanti bisa akan bersinergi, bisa lebih terbuka lagi wawasan. Mungkin gini bang, menurutku ya, dari segi pemikiran mungkin berbeda mereka. Benar. Jadi sorry nih, saya sebagai contoh ya. Iya. Ya, mereka kuliah tamatan sarjana. Mungkin mereka bekerja di kantor, di office. Ya kita anggaplah gaji minimum mereka 4 jutaan. Itu minimum ya. Di barber mereka bekerja satu hari, kita anggap mereka mencukur 40.000 satu orang. Kali 5 orang aja udah 250.000. Kalau 5 orang nih. Satu hari. Kita kalikan 1 bulan sudah hampir 7,5 juta loh. Lumayan loh. Ya lumayan banget gitu loh. Di mana gaji 7,5 juta seorang sarjana tukang cukur bisa dapat gaji sebesar itu. Dan dari segi dia mencukur itu masih ada peluang untuk memasarkan yang lainnya, contohnya. Benar. Gitu kan. Misalnya nih contoh. Kayak abang kan jualan pomade nih. Betul. Iya kan, bisa juga ditawarin pomade-nya. Produk. Bisa mereka dapat komisi dari penjualan produk. Iya. Jadi sebenarnya peluang kita untuk di bidang usaha barbershop ini sangat besar gitu. Jadi jangan memandang barber itu apa sih? Itu hanya sekedar tempat cukur rambut biasa. Iya. Jangan berpikir sependek itu berarti ya. Iya. Jadi karena barber itu tidak hanya ibaratnya kayak tadi Bang bilang kan, tidak ada kita lihat dari segi bisnisnya. Jangan ibaratnya kayak dari segi pengembangan SDM-nya juga bisa tercipta dari situ. Pastinya. Gitu loh. Iya. Dan ya jujur saja Indonesia ini masih sangat dibutuhkan orang-orang yang bergerak di bidang industri barbershop. Saya masih butuh lah teman-teman partner gitu untuk yang mau terjun di industri ini. Karena ibaratnya sangat menjanjikan, Pak. Sangat menjanjikan, benar. Ibaratnya kita jangan mikirin cuan mulu gitu. Iya. Jangan mikirin cuan ini harus untung ini. Cuannya datang sendiri. Nah, justru kalau kita sudah betul-betul menguasai, memahami tentang bidang ini, cuan itu akan datang dengan cuan itu akan datang sendirinya. Karena dari segi kualitas yang kita tingkatkan pasti cuan itu juga meningkat gitu loh. Pastinya. Pasti sesuai. Oke, ini ngomong-ngomong mana minuman kita ini? Buat aja nggak apa-apa. Sambil nunggu lah, nunggu. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang non bisnisnya dari si barbershop. Iya. Ini kan abang juga pernah menghubungkan barbershop itu sebagai bisa dikaitkan kayak dari segi hobi, kayak dari abang tadi kita ngobrol di mobil, kayak di mobil pun juga bisa ada tukang bisa mangkas gitu loh. Kayak di tengah sungai tuh kayak foto-foto abang tuh kan keren-keren tuh, aku lihatnya aduh ini
Kok bisa sampai sini lah pikiran Bang Ivan nih muat. Nah, itu kan Bang. Berarti pangkas itu bisa dikembangin berarti. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Nah, menurut Abang nih, apa ibaratnya gebrakan apa dari segi Abang yang bisa bakalan Abang keluarin ke depannya di segi pangkas ini? Ya, intinya begini, ini kan peluang yang sebenarnya masih bisa kita kembangkan. Ibaratnya sebagai ajakan juga untuk entrepreneur baru kayak Abang nih. Betul. yang mau terjun ke dunia barbershop gitu loh. Ya seperti yang saya bilang tadi, kita jangan langsung berpikir tentang profit oriented. Kita bicara tentang ini ada kue di depan kita. Yang kue ini nggak mungkin dihabisin untuk Sendiri. 1-2 orang. Ini kue masih bisa dihabisin untuk beberapa orang lagi. Orang bahkan Iya. ribuan orang gitu. Nah, jadi kenapa enggak kita manfaatkan ini sebagai peluang untuk membesarkan kita. Nah, mungkin nanti kalau ada orang yang mungkin mendengarkan atau melihat ini, mungkin bisa langsung menghubungi saya aja. Itu dia. Jadi Karena nggak mungkin saya jelasin dong. jadi Ada, itu juga ada resep yang memang saya harus simpan. nggak bakalan dikasih tahu Iya, nih tapi gitu loh. Kalau sudah tahu, nggak bakalan nggak kemana-mana. Oke. Saya punya temen nih yang sudah punya outletnya. Banyak nggak Bang yang Abang ibaratnya Abang langsung ajak direct gitu, ayolah buka. Ya sebenarnya Barbershop. banyak, cuman itu tadi masih banyak orang berpikir selalu tentang barber. Buka barber ini kapan sih balik modalnya gitu. Nah, itu dia Bang. Jadi orang kan banyak kan mikirin cuan. Benar, selalu begitu. Jadi kalau seorang yang mau buka barber datang ke saya langsung menanyakan bisnis barber ini berapa tahun sih buka baru balik modal. Iya. Langsung saya bilang ini nggak akan pernah balik modal. Menarik nih. Maksudnya nggak bakalan bisa balik modal itu apa? Karena begitu Anda terjun di bidang ini, Anda akan terus berinvestasi. Tidak akan pernah puas di satu cabang. Bakalan harus buka berkembang lagi nih ibaratnya. Dan pasti kita akan terus berusaha untuk menambah hal-hal yang masih berkaitan dengan usaha ini. Usaha ini kayak tadi Abang bilang ada akademinya, habis itu akademinya. bisa menciptakan SDM yang lebih bagus lagi. Betul. Gitu loh. Jadi intinya saya mau mengajak orang-orang yang bergabung di bidang ini. Ibaratnya Tapi cuan itu jangan- bonus ya? Iya. Cuan itu datang dengan sendirinya. Jadi kalau mau bergabung, jangan bicara balik modalnya kapan. Ini kita bicara investasi jangka panjang. Benar. Ini kita bicara tentang bagaimana kita sama-sama membesarkan industri barbershop. Jadi jangan bicara profit. Profit itu bonus. Bonus ya. Iya. Yang penting jalanin aja dulu, ciptain SDM yang bagus, Iya, ciptain kualitas yang bagus, benar. cuan itu bakalan datang. Cuan datang. Pastinya. Benar. Ini ibaratnya sebagai nilai tambah nih buat Betul. aku nih. Kalau misalnya buka usaha jangan mikirin cuannya dulu. Jangan dulu, mikirin jalanin dulu. Kalau udah mikirin cuan, stres. Oke, nah ini kan mau puasa nih Bang. Betul. Ini kan ibaratnya bakal masuk bulan Ramadan. Iya. Dari usaha-usaha Bang kayak cafe ini atau barbershop itu bakal ada promo nggak kira-kira? Pasti ada promo. Apa tuh? Ya, promonya itu yang pasti selama Ramadan ini kita akan kasih special price lah. Itu udah pasti special Nah. price. Masa ngomong-ngomong bulan puasa nih, bulan puasa sekarang kan agak berbeda nih bukan sama puasa-puasa yang lalu. Iya. Karena masa pandemi. Betul. Nah, gimana nih konsep yang Abang berikan di masa pandemi dan di bulan Ramadan ini terhadap usaha Abang gitu loh? Ya, kalau di barbershop sendiri mungkin saya akan lebih memberikan kayak giveaway gitu ya. Karena kalau namanya saya kasih diskon terhadap potongan, ya ntar rambutnya didiskon juga. Jadi susah kan. Jadi lebih bagus pelayanannya kita tingkatkan. Kita kasih giveaway gitu. Maksudnya memberi sesuatu yang orang Menarik bisa- engagement Iya, gitu loh. giveaway. Mungkin apa itu hadiahnya? Handphone kayak mungkin hadiahnya hal-hal yang mungkin mereka akan ingat kita terus. Benar. Jadi banyak cara sebenarnya. Jadi itu bukan merupakan suatu hal yang baru bagi kita. Oke. Nah, Berarti yang penting tetap semangat, apapun kondisinya, apapun masalahnya, konsisten aja di dalam satu bidang itu. Bang. benar. Dan jangan pernah yang namanya menyerah. Kayak pernah, kayak mungkin ibaratnya kita mundur satu langkah, Selangkah untuk melompat
lebih jauh lagi jauh lagi. daripada kita maju selangkah tapi nggak maju-maju, majunya cuma selangkah. kedepannya itu agak berat lagi gitu Berat, loh. betul. Ah, Jadi oke. kita juga harus bijak ya Iya. dalam situasi sekarang ini. Banyak sih orang pingin buka usaha, pingin kelihatan ada punya kegiatan gitu, tapi ya lebih selektif lah gitu, untuk lebih memilih. Ya, dan saya jujur terus terang, saya butuh orang-orang yang mau bergerak di bidang barbershop ini. Saya bantu gitu. Siap bantu Tukar Bang. Ya? pikiran. Apapun aja ya. Ya, kecuali dana ya. Kecuali modal. Itu kan udah beda lagi. Kalau modal ya mungkin Tergantung dapur masing-masing. iya, mungkin mau kerja sama, ayo mana tahu ada Tapi lokasi. kalau konsep boleh. Boleh. Tapi kalau modal mungkin ya kita lihat situasi lah ya. Mungkin bisa disampaikan lah untuk teman-teman Tribuners mungkin yang Iya. nonton nanti, apa harapan dan keinginan Abang untuk barbershop di Medan ini, Bang? Atau Ya. mungkin untuk entrepreneur yang bakalan Ya. mau buka usaha juga ikut kayak Abang ini kan. Betul, Nah, betul. itu apa? Ya, saran saya jangan pernah takut ya. Ya. Kalau kita sudah meyakinin satu hal yang ingin kita buka, kerjakan segera. Jangan lebih lama merencanakan daripada melaksanakan. Gitu. Jangan lebih lama Merencanakan daripada melaksanakan. Ya. Oke. Itu tambah lagi nilai positifnya. Jadi kalau rencana terus, kapan actionnya ya itu, kapan hasilnya juga nggak jelas kan gitu. Iya, benar. Nah, yang kedua ya tetaplah optimis gitu. Intinya bidang usaha barbershop ini akan tetap ada, akan tetap bertahan. Karena nggak akan mati, Bang. Selagi orang punya rambut. Selagi orang punya rambut, pasti orang butuh pangkas. Betul. Selagi anak bayi lahir ada rambutnya, industri ini akan tetap bertahan. Gitu. Jadi termasuk kebutuhan primer ya, kebutuhan primer kan, kebutuhan utama kan Kebutuhan ibarat. utama. Dan ini udah lifestyle yang seperti tadi kita Hmm. bahas ya. Jadi ini kayak udah gaya hidup gitu. Ya. Jadi sama kayak kita ngopi nih. Ya, satu hari atau berapa hari itu rasanya nggak ngopi. Wajib ngopi, Bang. Iya. Wajib ngopi. Apalagi kayak nggak lengkap. Iya, ngerjain kerjaan itu kalau nggak sambil ngopi itu kayak kurang aja Kurang, gitu. ya. Begitu juga barber. Dalam 1 bulan itu kalau nggak ke barber, nggak ngerapiin rambut, rasanya nggak keren. Gitu. Rasanya nggak gaul. Gitu. Harus Oke. seperti itu. Mungkin ya sukses terus Bang buat usahanya. Ya. Ya dengan kafenya ini apa namanya ini? Jokasta. Nah, juga ya. sukses. Terima kasih. Ya. Ibaratnya, ya kalau menurutku keren sih Bang. Kalau untuk tempat-tempat nongkrong, apalagi sampingnya tukang tempat pangkasnya gitu loh. Iya. Ibaratnya, aduh, Jadi, ini udah lengkap lah. Ini udah ibarat one stop solution ya istilahnya. Bukan one stop service. One stop service. Jadi semua ada gitu. Ada barbernya, ada kafenya. Oke, Bang, sukses terus Bang ya. Terima kasih. Sukses terus untuk usahanya. Habis itu tetap semangat untuk menciptakan sumber daya manusia yang baru, yang berkualitas, Itu yang tetap kita harapkan. berperan sebagai entrepreneur yang ibaratnya mengajak entrepreneur lainnya untuk membuka usaha itu jangan takut Jangan ibaratnya. takut, ya. Sekali lagi sukses Bang ya. Terima kasih. Thank you. Ya, Penting kita ngopi dulu. Ya, silakan dicicip Ngopi dulu, nih, ya kan? Gimana rasanya nih? Ini penasaran juga nih. Ya. Kopinya dari Jokasta nih. Ya, Jakarta. Betul. Waduh. Ini ngusung konsep apa Bang? Sebenarnya ini kita pakai apa kemarin? Pakai kayak desainer gitu lah. Pakai orang yang arsitek lah kalau dibilang. Jadi ini kan sebenarnya Jokasta ini bahasa Yunani ya. Artinya? Yunani itu artinya ya apa ya? Orang yang punya harapan gitu. Oke. Punya suatu hal yang bisa dia gapai gitu loh. Jadi di situ yang kita coba angkat. Diaplikasikan ke nama kafe ini biar supaya cocok dengan namanya gitu ya. Iya, jadi lebih simple dan kita lihat punya konsep gitu. Jadi dia sebenarnya ini lebih kayak tempat yang kita bisa lebih santai, lebih cozy Iya. dan nggak terlalu crowd juga, terlalu Ya, ribut. dan harganya juga bersaing lah ya, Iya. nggak terlalu mahal-mahal banget ya. Benar, harga juga masih bersahabat ya. Iya. Nggak terlalu menguras kantong ya kan. Oke. Itu loh Bang ya. Itu mungkin kita udah bincang-bincang nih tadi sana kita Ya, ngopi ya. aja nyantai-nyantai dulu. Ya. Mungkin ada sapaan terakhir untuk teman-teman Tribuners sebelum menutup perbincangan kita ini. Tribun Iya. khususnya ya. Aha. Ya intinya ya Tribun ini sudah seperti
bukan orang lain lah ya, udah seperti saudara juga ini. Ini yang udah kedua kalinya nih ya? Iya. Timnya Tribun ini udah berulang-ulang dan bahkan ada yang menjadi pelanggan tetapnya kita untuk di barbershop gitu. Jadi memang saya juga sangat berterima kasih ya kepada Tribun yang selalu mensupport kita gitu, khususnya ya di bidang barbershop ini sangat concern gitu. Saya lihat Tribun juga mensupport kita, dan saya harap juga ya orang-orang yang bisa melihat acara ini nanti juga bisa tergugah, bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar gitu. Jadi saya juga berharap anak-anak muda di Medan ini ya mau belajar tentang barber. Benar. Intinya seperti itu. Jadi mau belajar tentang usaha ya. Betul. Jangan gengsi gitu. Jangan gengsi. Iya. Jangan mikirin cuan mulu. Betul. Jadi segala sesuatu usaha itu harus yang keren, yang wah gitu. Harus dari dasar dulu deh. Dari dasar baru bisa naik ke tahap berikutnya. Dan barbershop ini juga bukan usaha yang kaleng-kaleng ya. Menjanjikan. Oh iya. Menjanjikan. Dan modalnya juga lumayan. Lumayan. Iya. Dan cuannya juga lumayan. Itu sebanding lah, gitu. Jadi yang penting, ayo yang muda-muda semangat. Kalau mau buka usaha barber, datang aja ke kita. Datang aja. Ntar kita bantuin pokoknya ya. Itu dia teman-teman Tribun. Jadi kalau mau buka usaha barbershop atau mau gabung dengan usahanya Bang Ivan, tinggal hubungin aja Bang Ivan. Nanti bakalan pasti direspon sama Bang Ivan, nanti bakalan sharing-sharing mungkin Bang. Betul, kita siap sharing. Dan Tribun Medan juga mensupport seluruh pelaku pengusaha di Medan. Terima kasih. Biar terus sukses, dan untuk ya berharapnya ya lebih maju lagi lah dari segi usaha di Medan ini. Medan juga menjadi kota yang lebih maju dan iya, karena kita nomor 3 di Indonesia terbesar. Nah, jadi ya harus maju gitu loh. Pemikirannya juga harus maju gitu loh. Dari SDM-nya juga harus maju. Harus banyak berubah lah gitu. Oke, Bang, thank you ya Bang. Thank you. Oke, Rido. Mungkin sampai itu jumpa. ya. Itu aja teman-teman Tribuners Medan, bincang-bincang kita pada kali ini. Kita bakal ketemu lagi di acara kita nanti ngobrol-ngobrol dengan pelaku usaha yang lainnya mungkin ya. Siap. Oke, itu aja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nanti boleh kunjungin ke Instagramnya. Boleh, NYOB Barbershop, boleh itu JK Barbershop. JNK. Boleh. Ini juga ada. Ya. Ini juga ada Instagramnya. Ada. Jokasta. Oke, atau ke Instagramnya Bang Ivan langsung juga boleh DM, silakan aja. Atau silakan aja. Main-main juga ke sosial medianya Tribuners, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube-nya juga di Tribun Medan TV. Kita bakalan ngasih info-info menarik lainnya untuk kalian. Oke, itu aja. Kami pamit. Bye-bye.